Bayangkan, seorang ayah yang hidup sederhana, tiba-tiba kehilangan segalanya. Putrinya yang ia cintai, dihancurkan oleh kejahatan yang tak terbayangkan. Dan kini, hanya ada satu hal dalam pikirannya, balas dendam. Namun, apakah balas dendam benar-benar bisa menghapus luka? Ataukah justru menambah penderitaan yang lebih dalam? Di tengah kegelapan, masih ada secercah cahaya. Sebuah perjalanan panjang untuk menemukan keadilan, bukan melalui kekerasan, tetapi melalui keberanian untuk menghadapi kenyataan. Sebuah kisah penuh emosi, perjuangan, dan harapan. Saksikan kisah lengkapnya, hanya di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pak Darmo terduduk di samping ranjang kayu tua yang sudah mulai lapuk, menatap putri sematawayangnya, Sari. Gadis itu meringkuk dalam diam, wajahnya yang dulu ceria kini pucat pasi, bibirnya pecah-pecah, dan matanya kosong seperti boneka tak bernyawa. Sari tak lagi bicara, tak lagi menangis, hanya sesekali tubuhnya gemetar seperti anak kucing yang ketakutan. Sesekali ia meracau, menyebut nama-nama yang tak dimengerti, lalu tiba-tiba menangis histeris sebelum kembali tenggelam dalam kebisuan. Sudah seminggu sejak malam terkutuk itu, malam di mana dunia Sari berubah menjadi neraka. Malam di mana tubuhnya dipaksa menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan. Malam di mana kehormatannya direnggut dengan keji oleh segerombolan preman pasar Johar yang tak mengenal belas kasih. Pak Darmo menggenggam jemari putrinya, mencoba menghangatkannya, namun Sari hanya diam, seolah telah kehilangan jiwanya. Dalam kesunyian yang mencekam itu, hati Pak Darmo dipenuhi sesal dan amarah. Seharusnya ia menjemput Sari lebih awal, seharusnya ia melindunginya dengan lebih baik, seharusnya ia bisa menghindarkan anaknya dari kengerian itu. Namun semua, seharusnya, itu kini tak ada gunanya. Kenyataan sudah terlanjur terjadi. Ia mengalihkan pandangannya ke langit-langit rumah yang terbuat dari anyaman bambu, yang kini terasa menyesakkan. Di luar, suara pasar Johar masih bergemuruh seperti biasa, seakan tak ada yang terjadi. Seakan penderitaan Sari hanya angin lalu, tak lebih dari kisah yang akan segera terlupakan. Tapi tidak bagi Pak Darmo. Ia tidak akan pernah melupakan. Ia tidak akan pernah memaafkan. Matanya memerah, tangannya mengepal. Di dalam dada tuanya yang lelah, sebuah tekad mulai tumbuh. Jika hukum tak bisa memberikan keadilan untuk Sari, maka ia sendiri yang akan mencarinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2. Jeritan yang tak didengar. Pak Darmo duduk di bangku kayu yang sudah reyot, di sebuah kantor polisi yang sempit dan berdebu. Ia telah berada di sana selama berjam-jam, menunggu jawaban dari laporan yang ia buat. Namun setiap kali ia bertanya, jawabannya selalu sama, kami akan menyelidiki. Penyelidikan macam apa yang hanya berujung pada diam. Pak Darmo menghela napas panjang, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Ia telah menceritakan semuanya dengan jelas, bagaimana putrinya diseret oleh gerombolan preman di gang belakang pasar Johar, bagaimana Sari pulang dengan tubuh penuh luka dan trauma yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia telah memberikan nama-nama pelakunya, bahkan beberapa saksi yang melihat kejadian itu. Tapi tetap saja, tak ada tindakan nyata. Salah satu polisi, seorang pria berperut buncit dengan wajah malas, hanya menggelengkan kepala. Pak, ini perkara sulit. Preman-preman itu punya orang dalam. Kalau kami gegabah, justru bisa jadi masalah besar. Pak Darmo ingin berteriak, ingin membanting meja di hadapannya. Bukankah ini tugas mereka? Bukankah hukum seharusnya berpihak kepada korban, bukan kepada penjahat? Tapi melihat ekspresi bosan di wajah para petugas, ia tahu percuma saja. Mereka tidak peduli. Dengan langkah berat, ia keluar dari kantor polisi. Matahari di atas Semarang, bersinar terik, membakar ubun-ubunnya. Tapi yang lebih membakar adalah kemarahan di dalam dadanya. Di depan pasar Johar, ia melihat para preman itu tertawa, merokok, dan bercanda seolah tak ada yang terjadi. Salah satu dari mereka, Surya, si pemimpin gerombolan itu, sedang duduk di bangku kayu dengan santai, menggoda seorang gadis muda yang melintas. Wajahnya masih sama seperti saat terakhir kali Pak Darmo melihatnya, penuh kesombongan dan tanpa rasa bersalah. Pak Darmo mengepalkan tangannya. Polisi boleh berdiam diri, tapi ia tidak. Kejahatan ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3. Amarah yang menggumpal. Setiap malam, suara jeritan Sari menggema di rumah kecil itu, mengiris hati Pak Darmo seperti belati yang terus menggores luka lama. Putrinya yang dulu periang kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu.
Setiap kali Pak Darmo menatapnya, ia melihat kehancuran yang tak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata atau doa. Ia mulai menyadari satu hal, tidak ada yang akan menolongnya. Tidak polisi, tidak masyarakat, tidak siapapun. Sari adalah korban dari kejahatan yang tidak dianggap penting. Dan jika dunia menutup mata terhadap penderitaan anaknya, maka ia sendiri yang akan membuka mata mereka. Malam itu, ia duduk di depan rumahnya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Pikirannya berkecamuk. Ia bukan orang yang biasa bermain dengan kekerasan, bukan seorang pemberani yang bisa menghadapi preman tanpa rasa takut. Tapi kini, ia tak punya pilihan lain. Ia mengingat seseorang, Mbah Sastro, lelaki tua yang dulu dikenal sebagai jagal di dunia hitam sebelum akhirnya bertobat. Pak Darmo pernah mendengar bahwa meskipun Mbah Sastro sudah meninggalkan kehidupan lamanya, ilmu yang dimilikinya tak pernah benar-benar hilang. Tanpa berpikir panjang, Pak Darmo bangkit dan melangkah menuju pinggiran kota, tempat di mana Mbah Sastro tinggal. Di hatinya, hanya ada satu niat, membalas dendam. Jika hukum tak bisa membantunya, maka ia sendiri yang akan menegakkan keadilan. Ia tidak peduli lagi dengan konsekuensi. Ia tidak peduli lagi dengan dosanya. Yang ia tahu, ia tidak bisa membiarkan para preman itu tertawa di atas penderitaan anaknya. Tidak, ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Malam ini, dendamnya mulai berakar. Dan ia bersumpah, darah akan dibalas dengan darah. Pak Darmo berdiri di depan sebuah rumah tua di pinggiran Semarang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah itu kecil, berdinding kayu kusam, dan halaman depannya dipenuhi ilalang liar yang tak terurus. Inilah tempat tinggal Mbah Sastro, lelaki yang pernah ditakuti di dunia hitam sebelum memilih hidup menyepi. Dengan langkah berat, Pak Darmo mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Akhirnya, suara langkah kaki terdengar, lalu pintu terbuka sedikit. Seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam menatapnya dari balik celah. "Kowe sopo? Kamu siapa?" Suara berat itu bertanya. Pak Darmo menelan ludah. "Aku Darmo, Mbah. Aku butuh bantuan." Mbah Sastro mengamati Pak Darmo dalam diam. Matanya yang tajam seolah mampu menembus isi hati siapapun yang berdiri di hadapannya. Akhirnya, ia membuka pintu lebih lebar dan memberi isyarat agar Pak Darmo masuk. Di dalam rumah yang remang-remang itu, Pak Darmo menceritakan segalanya. Tentang Sari, tentang kejahatan para preman, dan tentang ketidakadilan yang harus ia tanggung. Mbah Sastro hanya mendengarkan, tak berkata apa-apa, hanya sesekali menghela napas panjang. "Apa yang kau inginkan, Darmo?" tanya Mbah Sastro akhirnya. Pak Darmo menatapnya lurus. "Aku ingin kekuatan, Mbah. Aku ingin bisa membalas dendam." Mbah Sastro terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Dendam adalah api, Darmo. Jika kau tidak hati-hati, api itu akan membakar dirimu sendiri." "Aku tidak peduli," jawab Pak Darmo tegas. Mbah Sastro menatapnya lama, lalu mengangguk. "Baik, jika itu maumu, aku akan mengajarkanmu." Malam itu, pelatihan pertama Pak Darmo dimulai. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 5. Latihan yang menyakitkan. Latihan yang diberikan Mbah Sastro bukan sekadar latihan fisik biasa. Setiap hari, sebelum matahari terbit, Pak Darmo harus berlari melewati jalan berbatu tanpa alas kaki. Rasa sakit yang menusuk telapak kakinya membuatnya ingin menyerah, tetapi setiap kali ia mengingat wajah Sari yang kosong, semangatnya kembali menyala. Setelah lari, ia harus berlatih menahan pukulan. Mbah Sastro menyuruhnya berdiri tegak, sementara dua muridnya, lelaki muda bertubuh kekar, menghantamkan pukulan bertubi-tubi ke perut dan dadanya. Pak Darmo harus bertahan, tidak boleh jatuh. Setiap kali tubuhnya oleng, Mbah Sastro hanya berkata, "Darmo, jika kau jatuh, maka anakmu akan tetap menderita." Kata-kata itu membakar semangatnya. Meski tubuhnya lebam dan nyeri, ia tidak mengeluh. Setiap malam, ia berlatih dengan pisau, mempelajari titik-titik vital di tubuh manusia. Ia belajar bagaimana bergerak dalam bayangan, bagaimana menghilang di kegelapan, dan bagaimana menjatuhkan lawan dalam satu serangan cepat. Hingga suatu hari, Mbah Sastro menatapnya dengan bangga. "Darmo, kau sudah siap." Pak Darmo mengangguk. Ia tidak lagi merasa takut. Ia telah berubah. Ia siap menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Kabar buruk dari Pasar Johar. Sementara Pak Darmo berlatih, Pasar Johar tetap berjalan seperti biasa. Para pedagang masih berjualan,
orang-orang masih berlalu lalang, dan preman-preman itu masih menguasai jalanan dengan wajah sombong mereka. Surya, pemimpin preman itu, duduk di sebuah warung kopi, tertawa bersama anak buahnya. Ia merasa aman, sudah seminggu sejak kejadian itu, dan tidak ada yang berani melawan. Polisi tak bergerak, dan keluarga korban, siapa yang peduli? Hanya seorang bapak tua tak berdaya dan anak gadis yang sudah kehilangan akalnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Beko, salah satu anak buah Surya, ditemukan terkapar di gang belakang pasar. Wajahnya lebam, tulang lengannya patah. Ketika orang-orang menemukannya, ia hanya bisa mengerang kesakitan, tak mampu menjelaskan siapa yang menyerangnya. Sehari kemudian, Gendon, preman lainnya, ditemukan di pinggir kali. Pahanya luka parah, seperti dihantam sesuatu dengan keras. Ia juga tidak bisa berbicara, hanya ketakutan dan gemetar. Para preman mulai merasa waspada. Siapa yang melakukan ini? Tanya Surya dengan geram. Tak ada yang tahu, tak ada saksi mata, tak ada suara pertarungan. Seolah-olah serangan itu dilakukan oleh bayangan yang tak terlihat. Malam berikutnya, 3 preman lain ditemukan babak belur, tubuh mereka dipenuhi luka memar dan darah. Ketakutan mulai merayap di hati mereka. Surya mulai merasa gelisah. Sesuatu sedang terjadi di pasar Johar. Dan itu bukan kebetulan. Namun, ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Pak Darmo telah kembali, dan ia tak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Malam semakin larut di pasar Johar. Biasanya, para preman masih berkeliaran di gang-gang sempit, merampas uang para pedagang kecil atau sekadar mabuk di warung remang-remang. Namun, malam ini berbeda. Sejak beberapa preman ditemukan babak belur tanpa tahu siapa pelakunya, ketakutan mulai menjalar di antara mereka. Surya, pemimpin gerombolan itu, duduk di pos ronda yang mereka jadikan markas. Rokok di tangannya mengepulkan asap tipis, sementara tatapan matanya tajam mengawasi sekitar. Ia tidak percaya pada kebetulan. Ada seseorang yang memburu mereka, dan itu bukan sekadar perkelahian biasa. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari salah satu sudut pasar yang gelap. Salah satu anak buahnya, Tony, segera bangkit dan berjalan menuju sumber suara. "Siapa di sana?" serunya, mencoba bersikap garang, hening. Tony menelan ludah. Lampu jalan yang remang-remang membuat bayangan di sekelilingnya tampak lebih menyeramkan. Ia menarik napas dalam dan melangkah lebih dekat. Lalu, tanpa peringatan, sesuatu bergerak cepat dari dalam kegelapan. Sebelum Tony sempat bereaksi, sebuah pukulan keras menghantam perutnya, membuatnya terhuyung. Ia mencoba melawan, tapi serangan berikutnya datang begitu cepat, satu hantaman di leher, lalu satu lagi di rahang. Dalam hitungan detik, Tony tersungkur ke tanah, pingsan. Surya dan anak buah lainnya yang mendengar suara gaduh segera berhamburan keluar. Namun, yang mereka temukan hanyalah tubuh Tony yang tergeletak tak sadarkan diri. Tak ada tanda-tanda siapa pelakunya. Ketakutan mulai menguasai mereka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 8. Dendam yang membakar. Di tempat lain, Pak Darmo berdiri di atas atap sebuah bangunan tua, mengamati para preman yang panik mencari tahu siapa yang telah menyerang mereka. Ia menyeringai tipis. Ini baru permulaan. Ia telah berlatih siang dan malam di bawah bimbingan Mbah Sastro. Kini, tubuhnya tidak lagi ringkih seperti dulu. Gerakannya cepat, pukulannya kuat, dan yang terpenting, ia telah menguasai seni menghilang dalam kegelapan. Namun, amarah di hatinya masih menyala-nyala. Ia belum selesai. Pak Darmo melompat turun dengan gesit, mendarat tanpa suara di gang sempit di belakang pasar. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam emosinya. Ia bukan sekadar ingin membalas dendam, ia ingin mereka merasakan ketakutan yang sama seperti yang dialami Sari. Ia berjalan menyusuri gang gelap, mencari target berikutnya. Di sudut pasar, ia melihat 2 preman tengah mabuk, tertawa-tawa tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Pak Darmo mengendap mendekati mereka, lalu dengan cepat menghantam kepala salah satunya dengan lututnya. Lelaki itu langsung terjatuh, sementara temannya terbelalak ketakutan. Sebelum si preman sempat berteriak, Pak Darmo menghantam tenggorokannya dengan siku. Lelaki itu terbatuk-batuk, kehilangan keseimbangan, sebelum akhirnya tumbang ke tanah. Pak Darmo menatap tubuh mereka yang tergeletak. Ini belum cukup. Surya adalah target utamanya, dan ia akan memastikan pemimpin para preman itu menerima hukuman yang paling berat.
Ia menghilang kembali dalam bayangan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 9. Surya dalam kepungan ketakutan. Keesokan harinya, Surya duduk di warung kopi dekat pasar, mencoba berpikir jernih. Semalam, dua lagi anak buahnya dihajar habis-habisan oleh sosok misterius. Siapa orang ini? Apa dia polisi? Atau musuh lama yang ingin membalas dendam? Surya mengusap wajahnya dengan kasar. Ketakutan mulai menggerogoti keberaniannya. Jika terus begini, sebentar lagi semua anak buahnya akan lenyap. Ia harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Sur, ini udah nggak bener. Kita harus kabur aja dari sini, bisik salah satu anak buahnya dengan wajah pucat. Surya menatapnya tajam. Kabur, kita ini raja di pasar Johar. Masa cuma satu orang aja bikin kita kocar-kacir. Tapi, Sur, dia kayak bayangan. Kita nggak tahu kapan dia datang, dan sekali dia menyerang, kita nggak bisa lawan. Surya terdiam. Kata-kata anak buahnya ada benarnya. Lawan mereka bukan orang biasa. Ia bergerak dalam gelap, menyerang dengan cepat, dan menghilang tanpa jejak. Namun, sebelum ia bisa membuat keputusan, sesuatu terjadi. Sebuah suara lirih terdengar di belakang warung. Langkah kaki yang hampir tak terdengar. Surya menoleh dengan waspada, tapi tak melihat apapun. Lalu, tiba-tiba, bangku tempatnya duduk terjungkal ke belakang. Ia tersentak, mencoba berdiri, tapi sebuah tangan kuat mencengkeram kerah bajunya dan menariknya ke dalam gang sempit. Ia mencoba berteriak, tetapi sebuah pukulan keras mendarat di perutnya, membuat napasnya tersengal. Lalu, suara yang dalam dan dingin berbisik di telinganya. Kau ingat Sari? Mata Surya melebar. Ia mengenali suara itu. Pak Darmo. Ketakutan menyelimutinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dirinya berada di ujung tanduk. Surya terperangkap dalam cengkeraman kuat Pak Darmo. Napasnya tersengal, rasa sakit menjalar dari perutnya yang baru saja dipukul. Ia berusaha memberontak, tetapi tubuhnya seolah lumpuh karena rasa takut. Ia telah menghadapi banyak perkelahian sebelumnya, tetapi kali ini berbeda, lawannya bukan hanya seorang pria tua, melainkan seorang ayah yang dibakar amarah dan dendam. Pak Darmo mendorongnya lebih dalam ke gang gelap, menjauhkannya dari keramaian pasar. Tangan Surya bergetar saat ia mencoba meraba saku celananya, mencari pisau kecil yang selalu ia bawa. Namun, sebelum ia sempat menariknya keluar, tangan Pak Darmo sudah lebih dulu menghantamnya. Bak, pukulan keras mendarat di rahangnya, membuatnya tersungkur. Dunia seketika berputar, dan sebelum ia sempat memulihkan kesadarannya, Pak Darmo sudah berlutut di atasnya, menekan tubuhnya ke tanah. Seharusnya aku membunuhmu sekarang, suara Pak Darmo rendah dan bergetar menahan amarah. Tapi kematian terlalu ringan untukmu, Surya. Surya membuka mulut, ingin membela diri, tetapi Pak Darmo mencengkeram lehernya dengan keras. Kau pikir aku tidak tahu bagaimana hukum bekerja di kota ini? Polisi tidak akan menyentuhmu karena kau punya orang dalam. Tapi aku bukan polisi. Dalam gelapnya gang itu, mata Pak Darmo bersinar penuh kebencian. Aku adalah hukumanmu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 11. Ketakutan yang mencekam. Setelah menghajar Surya hingga babak belur, Pak Darmo membiarkannya hidup, tetapi dengan satu pesan yang akan menghantui sisa hidupnya. Kau dan semua anak buahmu harus meninggalkan pasar Johar, ujar Pak Darmo dingin, suaranya penuh ancaman. Jika aku masih melihat wajahmu di sini, aku akan datang lagi. Tapi kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu hidup-hidup. Surya mengangguk panik, darah menetes dari sudut bibirnya. Ia tahu, pria di hadapannya bukan lagi seorang ayah biasa. Pak Darmo telah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya daripada siapapun yang pernah ia temui. Dengan sisa tenaga, Surya merangkak keluar dari gang itu. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena luka-lukanya, tetapi juga karena rasa takut yang kini menghantuinya. Ia tidak lagi merasa aman di kota ini. Keesokan harinya, berita tentang Surya dan beberapa anak buahnya yang meninggalkan pasar Johar menyebar di antara para pedagang. Mereka pergi tanpa pamit, seolah menghilang begitu saja. Orang-orang mulai bertanya-tanya, tetapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Sementara itu, di rumah kecilnya, Pak Darmo duduk di samping Sari. Gadis itu masih terdiam dalam dunianya sendiri, tetapi untuk pertama kalinya, ada ketenangan di wajahnya. Seolah-olah, meskipun ia tidak tahu apa yang telah terjadi, jiwanya merasakan bahwa ancaman telah pergi.
Pak Darmo menghela napas panjang. Ia telah membalas dendam, tetapi mengapa hatinya masih terasa kosong? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 12. Keadilan yang pahit. Hari-hari berlalu, dan meskipun para preman telah pergi, hidup Sari tidak kembali seperti sedia kala. Trauma itu masih mengurungnya dalam kegelapan yang tak bisa dijangkau oleh siapapun. Pak Darmo mulai menyadari bahwa balas dendam tidak bisa menghapus luka di hati anaknya. Suatu hari, seorang lelaki tua mengetuk pintu rumahnya. Itu adalah Mbah Sastro. Kau sudah menyelesaikan urusanmu, Darmo? Tanyanya dengan suara lembut. Pak Darmo terdiam sejenak sebelum mengangguk. Ya, mereka sudah pergi. Mbah Sastro duduk di bangku kayu di depan rumah. Dan apakah hatimu merasa tenang? Pak Darmo menghela napas, menatap wajah Sari yang masih kosong. Tidak, Mbah. Mbah Sastro tersenyum tipis. Karena dendam tidak akan pernah membawa ketenangan. Kau bisa mengusir mereka, bisa melukai mereka, tapi apakah itu mengubah apa yang sudah terjadi? Pak Darmo terdiam. Kata-kata itu menamparnya dengan keras. Mbah Sastro melanjutkan, sekarang tugasmu bukan lagi membalas dendam, tapi menyembuhkan Sari. Membantu anakmu bangkit dari keterpurukannya. Itu adalah perang yang lebih sulit. Pak Darmo menunduk. Selama ini, ia hanya memikirkan balas dendam, tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana mengembalikan putrinya yang telah hancur. Sejak hari itu, ia mulai fokus merawat Sari. Ia membawanya ke orang-orang yang mengerti bagaimana menangani trauma, membimbingnya dengan kesabaran. Hari demi hari berlalu, dan meskipun lambat, ada perubahan kecil dalam diri Sari. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam, Sari tiba-tiba menggenggam tangan ayahnya. Pak Darmo terkejut. Itu adalah kata pertama yang diucapkan Sari setelah sekian lama. Air matanya jatuh. Dendamnya mungkin telah selesai, tetapi perjalanannya untuk menyembuhkan anaknya baru saja dimulai. Meskipun para preman telah pergi, ketenangan belum sepenuhnya mengisi hati Pak Darmo. Setiap malam, ia masih dihantui bayangan tentang semua yang telah terjadi. Wajah Surya yang babak belur, anak buahnya yang tumbang satu persatu, dan tatapan kosong Sari, semuanya terus terulang dalam pikirannya. Suatu malam, ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya tersengal-sengal, dadanya terasa sesak. Ia bermimpi tentang Sari, berdiri di tengah kegelapan, menangis tanpa suara. Pak Darmo menatap langit-langit rumahnya yang berwarna kusam. Di dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya, apakah semua yang ia lakukan benar? Apakah kekerasan yang ia gunakan untuk membalas dendam memang sudah sepadan dengan luka yang diderita putrinya? Pagi harinya, ia pergi ke masjid dan menemui Mbah Sastro. Lelaki tua itu tersenyum bijak saat melihatnya. Kau masih merasa resah, Darmo? Pak Darmo mengangguk. Aku sudah membalas dendam, tapi mengapa hatiku masih gelisah? Mbah Sastro menarik napas panjang. Karena kau masih membawa beban itu sendiri. Kau sudah melawan kejahatan, tapi sekarang kau harus melawan musuh yang lebih besar, rasa bersalah dalam hatimu. Pak Darmo terdiam. Kata-kata itu menamparnya keras. Ia menunduk dalam, menyadari bahwa balas dendam tidak benar-benar memberinya ketenangan. Ia harus menemukan cara untuk benar-benar berdamai dengan masa lalu, agar ia bisa membantu Sari menemukan jalannya kembali. Hari-hari berlalu dengan penuh ketidakpastian. Pak Darmo merawat Sari dengan penuh kesabaran, meskipun gadis itu masih sering diam dalam dunianya sendiri. Namun, sejak pertama kali ia kembali mengucapkan kata, Pak, ada secercah harapan di hati Pak Darmo bahwa Sari masih bisa diselamatkan. Setiap pagi, Pak Darmo mengajak Sari berjalan di sekitar rumah. Kadang-kadang, mereka pergi ke sawah, duduk di pematang, menikmati hembusan angin yang sejuk. Pak Darmo bercerita banyak hal, tentang masa kecil Sari, tentang ibunya yang telah tiada, dan tentang harapan bahwa suatu hari Sari akan kembali tersenyum. Sari hanya menatap kosong. Namun, sesekali, tatapan matanya berubah, seolah ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari balik bayangan trauma yang membelenggunya. Suatu sore, ketika Pak Darmo sedang duduk di teras rumah, seorang tamu tak terduga datang. Seorang perempuan parubaya dengan wajah teduh dan sorot mata penuh kelembutan. Assalamualaikum, Pak Darmo, sapanya pelan. Pak Darmo mengernyit. Waalaikumsalam, maaf, ibu siapa? Saya Burina, seorang psikolog. Saya mendengar tentang kondisi anak Bapak dari Mbah Sastro. Saya ingin membantu. Pak Darmo terkejut. Ia menatap perempuan itu dengan penuh harapan sekaligus keraguan.
Apa Sari masih bisa sembuh, Bu? Bu Rina tersenyum. Tidak ada luka yang tidak bisa sembuh, Pak. Tapi semuanya butuh waktu dan kesabaran. Pak Darmo mengangguk pelan. Mungkin, inilah jalan yang diberikan Tuhan untuknya dan anaknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 15. Luka yang mulai pulih. Hari-hari berikutnya, Bu Rina mulai membantu Sari melalui terapi. Ia berbicara dengan lembut, membimbing gadis itu tanpa paksaan. Ia tidak langsung bertanya tentang kejadian di masa lalu, tetapi lebih banyak mengajak Sari melakukan hal-hal kecil yang menyenangkan. Mereka menggambar bersama, mendengarkan musik, bahkan menanam bunga di halaman rumah. Sari masih belum banyak bicara, tetapi sorot matanya mulai menunjukkan sedikit kehidupan. Pak Darmo memperhatikan perubahan kecil itu dengan penuh harapan. Meskipun jalannya masih panjang, ia percaya bahwa Sari bisa kembali. Namun, di tengah usaha penyembuhan itu, sebuah kabar buruk datang. Salah satu mantan anak buah Surya yang tidak ikut melarikan diri kembali ke pasar Johar. Namanya Jaka. Ia merasa kehilangan pekerjaannya sebagai preman dan berencana membentuk kelompok baru untuk menguasai pasar. Malam itu, seseorang mengetuk pintu rumah Pak Darmo. Seorang pedagang pasar yang dulu sering ditindas oleh para preman. Pak Darmo, kami butuh bantuanmu lagi, ujarnya cemas. Pak Darmo menghela napas. Ia pikir semuanya telah berakhir, tetapi ternyata bayangan kejahatan masih mengintai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 16. Ancaman yang kembali. Pak Darmo kembali ke pasar Johar setelah sekian lama. Para pedagang menyambutnya dengan penuh hormat, tetapi juga dengan kekhawatiran. Jaka dan beberapa preman baru sudah mulai menarik uang keamanan dari para pedagang kecil. Meskipun mereka belum sebrutal Surya dan kelompoknya, tapi jika dibiarkan, mereka bisa tumbuh menjadi ancaman yang lebih besar. Pak Darmo tahu bahwa ia tidak bisa menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Dendam sudah ia tinggalkan, dan sekarang yang ia inginkan hanyalah kedamaian. Malam itu, ia menemui Jaka di salah satu sudut pasar. Kau Darmo, kan? Jaka menyeringai sinis. Mau sok jadi pahlawan lagi? Pak Darmo menatapnya dengan dingin. Aku tidak ingin bertarung, Jaka. Aku hanya ingin kau pergi dari sini. Jaka tertawa. Dan kalau aku tidak mau? Pak Darmo menatapnya tajam. Aku tidak akan mengotori tanganku lagi. Tapi jika kau tetap di sini, orang-orang akan melawanmu. Pasar ini bukan tempat untukmu lagi. Jaka menatap sekeliling. Beberapa pedagang mulai berkumpul, tatapan mereka penuh kebencian terhadapnya. Mereka tidak lagi takut. Jaka menggertakkan giginya. Ia tahu bahwa jika ia tetap di sini, ia akan menghadapi perlawanan dari seluruh pasar. Dengan mendengus kesal, ia melangkah mundur. Baik, tapi ingat, Darmo, dunia ini kejam. Tidak selamanya kebaikan menang. Pak Darmo tersenyum tipis. Mungkin, tapi aku akan tetap memilih kebaikan. Jaka pergi, dan dengan itu, bayangan ketakutan di pasar Johar akhirnya benar-benar sirna. Pak Darmo pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia telah memilih jalan yang lebih baik. Dan ketika ia tiba di rumah, untuk pertama kalinya, Sari tersenyum padanya. Air mata Pak Darmo jatuh. Ia tahu, perjuangan belum berakhir, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa ia telah menang, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan hati yang lebih kuat. Sejak pertemuannya dengan Mbah Sastro, Pak Darmo mulai lebih sering mendekatkan diri pada Tuhan. Ia belajar menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan, dan bahwa kesembuhan Sari bukan hanya bergantung pada kekuatannya sendiri. Setiap malam, ia berdoa dengan khusyuk, memohon agar putrinya bisa kembali seperti sedia kala. Ia juga mulai mencari pengobatan alternatif, dari terapi psikologis hingga mendatangi para ulama yang paham tentang penyembuhan hati dan jiwa. Sari, meskipun masih sering diam, mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia sudah tidak lagi menolak makanan, sudah mulai duduk di luar rumah menikmati angin sore, bahkan sesekali matanya menunjukkan cahaya kehidupan yang dulu hilang. Suatu sore, saat Pak Darmo sedang menyapu halaman, Sari tiba-tiba melangkah keluar rumah dan duduk di bangku kayu. Pak Darmo terkejut. Biasanya, ia harus mengajaknya keluar. Tapi kali ini, Sari melakukannya sendiri. Ia tersenyum dan duduk di samping putrinya. Sari, bagaimana perasaanmu hari ini? Tanyanya lembut. Sari terdiam sejenak, lalu dengan suara pelan dan bergetar, ia berkata, aku takut. Pak Darmo menahan napasnya. Ini pertama kalinya Sari mengungkapkan perasaannya sejak kejadian itu.
kau tidak sendiri, Nak, bisiknya. Aku di sini, selalu di sini. Air mata menetes di pipi Sari. Ia menggenggam tangan ayahnya dengan erat. Itu adalah langkah kecil, tetapi bagi Pak Darmo, itu adalah langkah terbesar dalam perjalanan panjang menuju kesembuhan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 18. Luka yang mengajarkan. Waktu terus berjalan, dan meskipun perlahan, Sari mulai menemukan keberaniannya kembali. Pak Darmo terus bersabar, menemani setiap proses yang harus dilalui putrinya. Namun, perjalanan ini juga mengubah dirinya. Ia bukan lagi lelaki yang hanya tahu marah dan membalas dendam. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada pukulan yang bisa ia berikan, tetapi pada kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Suatu hari, seorang pedagang pasar datang ke rumahnya. Ia adalah salah satu dari mereka yang dulu ditindas oleh Surya dan gengnya. Pak Darmo, katanya dengan suara penuh rasa hormat. Kami semua berutang budi padamu. Tanpamu, pasar ini masih akan dikuasai para preman. Kami ingin berterima kasih. Pak Darmo menggeleng pelan. Aku tidak butuh terima kasih. Aku hanya ingin tempat ini aman untuk kita semua. Pedagang itu tersenyum. Itulah mengapa kami ingin kau menjadi pemimpin di sini. Bukan sebagai preman, bukan sebagai orang yang menakutkan, tapi sebagai seseorang yang bisa melindungi kami. Pak Darmo tertegun. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya yang dulu hanya seorang lelaki biasa kini dipercaya untuk menjadi pelindung bagi orang lain. Ia menatap ke arah rumahnya, melihat Sari yang tengah duduk di teras, menatap ke arah langit sore dengan mata yang sedikit lebih hidup dari sebelumnya. Ia menghela napas panjang. Mungkin, inilah jalan yang seharusnya ia tempuh. Tidak lagi hidup dalam bayang-bayang dendam, tetapi menjadi seseorang yang bisa membawa perubahan bagi orang lain. Dengan penuh keyakinan, ia menjabat tangan pedagang itu. Aku akan membantu sebisaku. Masa lalu mungkin penuh luka, tetapi dari luka itu, ia belajar arti menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berarti. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang tak terhindarkan. Pak Darmo kini bukan lagi hanya seorang ayah yang menanggung duka, tetapi juga menjadi sosok yang dihormati oleh banyak orang di pasar Johar. Para pedagang yang dulu ketakutan kini bisa berjualan dengan tenang, tanpa ada lagi ancaman dari preman-preman keji. Namun, yang paling penting bagi Pak Darmo bukanlah ketenangan pasar, melainkan perkembangan Sari. Meskipun belum sepenuhnya pulih, gadis itu kini sudah mulai berbicara, mulai tersenyum, dan bahkan sesekali membantu pekerjaan rumah. Suatu sore, Pak Darmo duduk di teras rumahnya, menatap matahari yang perlahan turun ke ufuk barat. Sari keluar dari dalam rumah, membawa 2 cangkir teh hangat, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sejak kejadian yang menghancurkan hidupnya. Pak Darmo menatapnya dengan penuh haru. Terima kasih, Nak, ucapnya lembut. Sari duduk di sampingnya, menggenggam cangkir teh dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Pak, apakah aku akan pernah bisa benar-benar sembuh? Tanyanya pelan, suaranya dipenuhi keraguan. Pak Darmo menarik napas dalam, lalu menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Kesembuhan bukan hanya soal melupakan masa lalu, Nak. Tapi tentang bagaimana kita bisa hidup tanpa terus dihantui olehnya. Sari menunduk, merenungi kata-kata ayahnya. Aku takut, Pak. Pak Darmo meraih tangan putrinya dengan lembut. Takut itu wajar, tapi kau tidak sendiri. Aku ada di sini, dan akan selalu ada. Air mata mengalir di pipi Sari. Namun, kali ini bukan karena kesedihan yang dalam, melainkan karena harapan yang perlahan mulai tumbuh kembali di hatinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 20. Awal baru. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa yang mengubah kehidupan Pak Darmo dan Sari. Pasar Johar kini menjadi tempat yang lebih aman, para pedagang kembali bekerja tanpa rasa takut, dan masyarakat semakin percaya bahwa mereka bisa menjaga lingkungan mereka sendiri tanpa perlu takut pada ancaman premanisme. Pak Darmo sendiri kini lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Sari. Ia tak lagi dipenuhi amarah dan dendam, melainkan dengan harapan dan keteguhan hati untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Suatu pagi, saat Pak Darmo sedang bersiap-siap untuk pergi ke pasar, Sari tiba-tiba berkata, "Pak, bolehkah aku ikut?" Pak Darmo terdiam. Ia menatap putrinya dengan mata yang hampir berkaca-kaca. Ini adalah pertama kalinya Sari meminta sesuatu seperti itu. Ini adalah tanda bahwa ia benar-benar ingin kembali ke dunia luar. Tentu saja, Nak, jawabnya dengan suara penuh kehangatan. Mereka berjalan berdampingan menuju pasar,
melangkah di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Para pedagang yang melihat Sari tersenyum ramah, beberapa bahkan menyapa dengan lembut. Sari masih terlihat sedikit canggung, tetapi di matanya, ada keberanian yang baru. Keberanian untuk menghadapi dunia, untuk tidak lagi terperangkap dalam ketakutan. Pak Darmo menatapnya dengan bangga. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia yakin bahwa masa depan akan lebih baik. Bukan karena balas dendam, bukan karena kekerasan, tapi karena harapan yang akhirnya kembali menemukan jalannya. Setelah melalui gelapnya dendam dan pahitnya kehilangan, akhirnya Pak Darmo menyadari bahwa kekerasan bukanlah jawaban. Bahwa luka bukan hanya tentang membalas, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa bangkit dan melanjutkan hidup. Sari belum sepenuhnya pulih, tapi ia sudah berani melangkah. Dan itu adalah kemenangan sejati. Bukan karena balas dendam, bukan karena kekuatan, tetapi karena harapan yang akhirnya kembali hidup. Ingatlah, setiap luka pasti bisa sembuh, asalkan kita tidak berhenti berjuang. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.